Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau begitu, sekarang supaya tambah semangat semuanya, nih Bapak perhatikan masih belum pada semangat nih. Ayo kita sama-sama semuanya ikutan ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak izin untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Yang Bapak panggil namanya sebutkan hadir dan angkat tangan ya. Kelas 8C. Agis Widistasari. Dan Zidni Afwa. Alhamdulillah hadir semua kecuali satu yang sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa lekas sehat dan sembuh kembali sehingga bisa bergabung dan masuk bersama teman semuanya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Silakan Indah. Boleh maju ke depan Indah? Good morning to. Terima kasih Indah, silakan kembali. Mari kita buka dengan sama-sama membaca surat-surat pendek. Terlebih dahulu kita awali dengan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Fil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita yang membaca mendapatkan pahala dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan masuk ke dalam tema atau bab yang baru. Tapi sebelum itu, sekali lagi Bapak tanya untuk kesiapannya, tolong diperhatikan duduknya yang rapi, periksa atributnya, baik itu dasinya, ya. Lalu kolong mejanya pastikan dalam keadaan bersih, buat posisi duduknya senyaman mungkin, ya. Tolong diperhatikan bawahnya, karena kita akan belajar, maka harus dalam perasaan dan keadaan yang nyaman. Ya. Dan disiapkan juga berbagai macam alat tulis dan juga buku tulisnya. Sudah siap semuanya untuk materi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema atau bab yang baru, yaitu ibadah sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin pada pertemuan terakhir kita
kita membahas tentang jujur dan amanah. Siapa di sini yang masih ingat apa itu jujur? Indah tahu apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Bagus, terima kasih. Ada yang mau menambahkan tadi siapa? Darin? Silakan Aska. Jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan amanah. Ya, baik, terima kasih. Pada intinya, jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan juga perbuatan, ya. Perkataan dan perbuatan harus sesuai. Simpelnya, jujur adalah berkata apa adanya, tanpa ada yang dilebih-lebihkan dan juga tanpa ada yang dikurang-kurangkan. Nah, seperti itu. Baik. Alhamdulillah masih pada mengerti dan pada tahu semuanya tentang jujur. Baik, kita akan masuk ke dalam materi atau tema selanjutnya, yaitu sholat gerhana. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang sholat gerhana. Yang mana sholat gerhana ini terbagi menjadi dua. Ya, ada gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Di sini siapa yang sudah pernah melaksanakan ikut sholat gerhana? Ada yang pernah? Raihan sudah pernah? Aska juga sudah pernah. Sholat apa yang waktu itu pernah diikuti? Gerhana bulan atau matahari? Gerhana bulan. Kalau Raihan? Gerhana bulan juga. Itu dilaksanakan di masjid atau di lapangan? Di masjid. Baik. Aska juga di masjid. Baik. Jadi sholat gerhana itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, setelah itu sholat gerhana juga dilakukan secara berjamaah. Ya. Walaupun sebenarnya boleh dilakukan atau boleh dilaksanakan secara munfarid atau secara sendiri. Ya. Selain itu, tata caranya juga sama dengan sholat-sholat yang lain. Dimulai dengan niat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ikuti terus, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, lalu gerakan selanjutnya adalah ruku. Tapi, sholat gerhana ini ada perbedaan dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Apa itu yang menjadi pembedanya? Sholat gerhana ini memiliki 4 kali ruku dalam 2 rakaat ini. Jadi, setelah kita ruku, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, sholat pada umumnya, maka kita akan membaca seperti biasa. Robbana walakal hamdu. Tapi ini tidak. Setelah kita bangun dari ruku, Samiallahu liman hamidah, langsung sedekap lagi tangannya. Membaca Al-Fatihah kembali. Dan membaca surat pendek, lalu ruku kembali. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali Samiallahu liman hamidah, barulah membaca i'tidal. Setelah itu sujud, lalu bangun kembali. Sampai rakaat kedua tata caranya pun sama. Dan diakhiri dengan salam. Biasanya setelah salam disunahkan untuk mendengarkan khutbah atau tausiah yang diselenggarakan oleh masjid yang melaksanakan sholat gerhana tersebut. Ya, biasanya imam atau enggak memang ada orang atau ustadz penceramah undangan untuk ikut memberikan tausiah setelah pelaksanaan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya, sholat gerhana ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat gerhana bulan dan juga sholat gerhana matahari. Dilaksanakannya, yang pertama itu adalah ketika berlangsungnya gerhana itu sendiri. Jadi ketika gerhana matahari, itu kita biasanya suka ada informasi pengumuman dari masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Datang berbondong-bondong ke masjid ketika pengumuman itu diinformasikan oleh masjid. Lalu, seperti biasa, sholat. Mendengarkan tausiah atau khutbah, lalu pulang. Begitupun juga dengan gerhana bulan. Tapi, ada penyebutan khusus untuk sholat gerhana bulan, baik gerhana matahari. Biasanya, kalau gerhana bulan itu disebut dengan sholat khusuf. Sholat apa? Khusuf. Pakai khusuf, karena dia istilahnya seperti membaca qol-qolah, khusuf. Itu gerhana bulan. Untuk gerhana matahari, sama. Walaupun terdapat perbedaan yang sangat tipis. Apa itu? Sholat kusuf. Sholat kusuf. Tidak ada yang namanya qol-qolahnya. Jadi kusuf. Itulah perbedaan sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Penyebutannya saja, walaupun secara tata cara pelaksanaan itu sama. Ya, sampai di sini jelas semuanya terkait dengan sholat gerhana? Jelas? Nah, kalau semuanya jelas, di sini kita akan adakan evaluasi. Tapi sebelum kita menuju ke evaluasi, mungkin ada pertanyaan yang hendak ingin ditanyakan terkait dengan sholat gerhana ini. Silakan, Fawas. Hukum melaksanakan sholat gerhana apa, Pak? Hukum melaksanakan sholat gerhana. Pertanyaan bagus. Hukum melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu adalah sunnah mu'akad. Apa hukumnya? Sunnah mu'akad. Ada yang tahu sunnah itu apa maksudnya? Angkat tangan yang tahu maksud dari sunnah. Aska? Dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa, tidak mengapa. Itu pengertian daripada sunnah. Tadi Bapak menyebutkan hukumnya adalah sunnah mu'akad.
Ada yang pernah mendengar muakkad atau sunnah muakkad itu apa artinya atau apa maksudnya? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi sholat gerhana ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk umat Islam. Terlebih ketika terjadinya sholat gerhana, terjadinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari itu menandakan bahwa adanya kebesaran dan kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai pertanda, ya, makanya ini sunnah muakkad hukumnya. Dilaksanakan secara berjamaah, disunahkan, walaupun secara munfarid atau secara sendiri juga diperbolehkan. Tapi dianjurkan memang dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan bahwa sholat gerhana ini dilakukan dengan jar. Dengan jar. Jar itu adalah ketika imam memimpin sholat, bacaannya harus dikeraskan. Sama seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Harus dikeraskan. Ya. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian, kalau seandainya terjadi pada gerhana matahari, maka menjadi sir. Atau tanpa suara imamnya. Pelan, lirih. Karena biasanya gerhana matahari dilaksanakan pada siang hari. Nah, itu untuk informasi tambahan mengenai apakah imamnya itu membaca suaranya dikeraskan atau dipelankan. Sampai sini semuanya jelas? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, silahkan kalian membuat sebuah ringkasan, ya, mulai dari apa itu sholat gerhana, ya, hukumnya apa, lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, mulai dari awal pengertiannya sholat gerhana itu apa, dilakukan berapa rakaat, ya, terus hukumnya apa, tata caranya tadi Bapak juga menjelaskan mulai dari niat sampai salam. Silahkan kalian mengerjakan. Baik, waktunya cukup untuk menulis sebuah ringkasan atau rangkuman. Bapak minta yang namanya disebutkan tolong maju ke depan dan bacakan hasil rangkumannya, ya. Oke, Bapak minta kepada suaranya yang lantang boleh di sini. Bapak minta kesediaannya untuk Muhammad Darin. Silahkan maju ke depan Muhammad Darin untuk membacakan apa yang sudah kamu tuliskan terkait dengan ringkasan sholat gerhana, mulai dari pengertiannya sampai tata caranya. Ya. Ketentuan dan tata cara ibadah sholat gerhana, sholat istiqo dan sholat jenazah. 1. Sholat gerhana adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana bulan atau matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sholat gerhana bulan disebut juga sholat kusuf, sementara sholat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Tata cara sholatnya adalah sebagai berikut. 1. Niat. 2. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek. 3. Ruku. 4. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek. 5. Ruku. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Rakaat kedua. 9 sama dengan rakaat pertama. 10. Salam. Dan terakhir dianjurkan dan disunahkan mendengarkan khotbah. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali untuk Darin. Kasih tepuk tangan untuk Darin. Baik. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk tugasnya silahkan itu ditambahkan terkait dengan sholat-sholat gerhana, baik sholat gerhana bulan maupun juga dengan sholat gerhana matahari. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sholat istisqa dan juga tentang sholat jenazah. Ya, sholat istisqa ini menarik karena tidak semua umat Islam mengetahui sholat istisqa itu. Jadi kita akan tunggu pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas apa itu sholat
istisqa dan juga apa itu sholat jenazah ya. Sampai di sini semuanya sudah bisa dimengerti terkait dengan sholat gerhana? Sudah? Suaranya mana? Sudah bisa mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih untuk semuanya kelas 8C yang Bapak banggakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan singkat kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk doa penutup silakan kepada Indah untuk dipimpin kembali. Okay, my friends, we gotta go home. Let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting. Terima kasih. Good morning tuh silakan kembali Indah. Dan lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.